Kenapa kamu memilih nonton drakor? Biasanya ada 3 sebab, dan sebab pertama adalah karena teman. Aku dulu juga nonton drakor karena biar bisa ngobrol sama teman-teman yang juga nonton drakor. Kemudian yang kedua, itu biasanya karena cuplikan dari Reels. Di Reels itu banyak sekali cuplikan drakor ya. Di TikTok juga ada sih sebenarnya. Tapi kalau di short kayaknya nggak ada karena kena copyright atau aku aja belum nemu. Kemudian yang ketiga itu biasanya karena keberanian. Ah, nonton ah satu episode aja. Biasanya 20 menit sampai 40 menit gitu. Tetapi karena waktunya sudah tidak ada dan semakin sedikit semakin sibuk, nonton drakor jadi makin jarang, bahkan hampir nggak pernah lagi. Walaupun ada drama baru yang judulnya Queen Wu, yang katanya kontroversial dan bagus, tapi aku punya satu cara sebenarnya untuk menentukan apakah drakor tersebut bagus atau enggak. Satu cara ini jarang dipakai, tetapi kalau di luar sana sering sekali dipakai. Apa sih? Caranya adalah dengan membaca dari sinopsisnya. Kamu tahu sinopsis dari drakor Queen Wu? Sinopsisnya adalah seorang ratu yang ditinggal mati oleh rajanya berusaha untuk mempertahankan tahtanya. Namun ada 5 suku yang ada di bawah dari kekuasaan sang raja yang ingin memperebut atau ingin merebutkan tahta dari sang ratu. Kenapa sinopsis ini menarik? Karena sinopsis ini menimbulkan atau memunculkan pertanyaan terbuka. Apa sih pertanyaan terbukanya? Nah, ini yang menarik. Waktu sinopsis kita baca tadi, setidaknya kita berusaha untuk bertanya, bagaimana caranya ratu mempertahankan tahtanya? Padahal dia seorang ratu, bukan seorang raja. Apakah prajurit-prajurit dari sang raja akan mengikuti perintah ratu atau malah memberontak? Kemudian, begitu juga dengan kelima suku, bagaimana caranya mereka bisa merebut tahta sang ratu? Apakah dengan cara bekerja sama atau malah saling menjatuhkan dan saling menghancurkan? Atau malah seperti Game of Thrones? Nah, menarik ya? Menarik banget nih. Kemudian kita coba dengan membaca sinopsis dari cerita yang lain ya. Sinopsis ini dari cerita Mr. Sunshine. Kalau kamu pernah nonton drakornya, pasti tidak asing dengan cerita ini. Ada seorang anak yang ternyata itu adalah budak dan dia lari ke Amerika Serikat pada saat masih kecil. Di Amerika Serikat ternyata dia menjadi seorang tentara. Setelah tumbuh besar, dia ditugaskan kembali ke Korea Selatan. Dan di Korea Selatan dia menjadi seorang kapten. Setelah dia menjalankan misinya di Korea Selatan, dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang ternyata perempuan itu adalah seorang putri dari bangsawan. Menariknya adalah putri ini ternyata salah seorang anggota dari pejuang kemerdekaan. Nah, menarik nih. Jadi mereka terlibat cinta dan bagaimana selanjutnya? Muncul pertanyaan terbuka, ya kan? Apakah tokoh utama yaitu seorang Kapten Amerika ini dia akan melepas patriotismenya dan memilih cinta, atau juga sebaliknya dari tokoh utama perempuan yang mana dia juga dihadapkan pilihan yang sulit, apakah dia akan bersama pejuang kemerdekaan atau dia juga memilih cinta. Nah, itu cerita yang menarik gitu ya. Dan teman-teman bisa melihat sinopsisnya itu ada di Wikipedia. Teman-teman tinggal ketikkan aja judul dari drakornya, kemudian baca sinopsisnya biasanya dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman coba berikan pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka teman-teman banyak dan jadi lebih seru, biasanya episode pertamanya jadi menarik. Tapi kalau tidak, ya tidak gitu loh. Dan teman-teman perlu tahu, pertanyaan terbuka ini biasanya juga timbul konflik gitu loh. Jadi sinopsis memang sengaja dibuat untuk promosi agar muncul konflik. Jadi dimunculkan dulu konflik yang ada di dalam drakor tersebut. Jadi kita tuh tahunya konfliknya dulu. Ya, misalnya seperti Queen Wu itu kan ada konflik antara sang ratu dengan para suku gitu loh. Itu udah konflik. Dan kalau konfliknya
menurut kita menarik ya kita tonton, kalau tidak ya udah nggak kita tonton. Di Mr. Sunshine juga begitu, ada konflik ya kan, kepentingan antara tokoh utama, si kapten yang berasal dari Amerika Serikat ini, dan juga putri bangsawan yang mana dia pejuang kemerdekaan. Ada konflik ya kan. Kalau konfliknya itu kita rasa menarik, biasanya kita tonton. Walaupun sekali lagi teman-teman, sinopsis itu cuma promosi awal, seperti spoiler gitu loh. Jadi nggak selalu bagus juga, tergantung dari episode yang dirangkai di drakor tersebut. Itu. Dan bagi teman-teman ada yang sudah nonton belum Kunwu? Episode satunya gimana? Karena aku belum nonton, kalau bagi yang teman-teman sudah nonton, bisa komen di bawah. Seru nggak untuk diikutin?